Selamat pagi, dengan saya Kurniadi Nehe. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Langsung aja, yang pertama itu adalah menjelaskan manfaat dan kekurangan IRP. Di sini saya menjelaskan dulu IRP adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merancang sumber daya pada perusahaan yang diperlukan untuk mengambil atau membuat, mengirim, dan menghitung pesanan pelanggan. IRP sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. Sistem IRP pada umumnya didasarkan pada database dan dirancang pada perangkat lunak modular. Manfaat IRP itu yang pertama adalah integrasi data keuangan. Untuk integrasi data keuangan, sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua ada standarisasi proses operasi, di mana menstandarisasi proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga ada standarisasi data dan informasi, di mana ini menstandarisasikan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terjadi dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan bisnis-bisnis yang berbeda. Yang keempat ada pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Ini menawarkan sistem berintegrasi dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Ada juga 4 kekurangan IRP. Itu yang pertama adalah adanya keterbatasan pemilihan pada perangkat lunak sistem IRP. Yang kedua, pada sistem IRP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Dan yang ketiga, sistem ini akan sering terdampak sulit untuk beradaptasi sehingga jalannya kinerja untuk suatu proses pada bisnis dalam berbagai macam organisasi. Yang keempat, pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk si pelanggan. Yang kedua, itu adalah jelaskan area SCM. SCM atau Supply Chain Management adalah metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara berintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, jaringan distribusi, maupun jasa-jasa logistik. Area-area yang meliputi pada SCM ini yaitu ada pengangkutan, ada pentransferan kredit tunai ini terkait dengan bank. Terus ada pemasok distributor dan piutang, penggudangan, dan pemenuhan pemesanan. Contoh yang ketiga adalah berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Requirement Planning. Contoh real yang berbeda dari Material Requirement Planning adalah CAE atau Computer Aided Engineering, merupakan teknologi penghitungan karakteristik dari suatu produk atau bagian dari suatu produk dengan menggunakan komputer. Dalam perencanaan atau perancangan suatu produk tidak cukup hanya untuk drawing atau gambar saja, tentu juga diperlukan untuk mengetahui karakteristik dari produk yang dirancang tersebut, baik secara mekanika statis, dinamis maupun thermal. Dan karakteristik lainnya yaitu dengan cara menganalisa produk rancangan tersebut. Yang keempat, sebutkan beberapa software IRP, berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal ini ada beberapa software IRP, kelebihan dan kekurangan yang saya berikan. Yang pertama ada software ODO IRP. Kelebihannya adalah mampu mengelola berbagai operasi bisnis. Yang kedua, memiliki fitur yang canggih. Dan yang ketiga menurunkan biaya TCO. Di sini juga ada kekurangan daripada software ODO, yaitu satu, program aplikasi ODO ini banyak memberikan aplikasi pilihan konfigurasi. Hal ini menyulitkan untuk menentukan cara yang terbaik. Yang kedua, dikembangkan oleh komunitas dan oleh sebab itu program ini akan mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Yang ketiga, ODO dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python dan
yang tahu program kita ini masih belum banyak, sehingga kalau ada masalah sulit untuk mencari informasi. Yang keduanya adalah software Oracle e-business suite. Kelebihannya ada perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio proyek, dan manajemen sumber daya manusia. Sementara kekurangannya juga ada 3, kebutuhan spesifikasi hardware yang tinggi dan dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Yang kedua, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Dan yang ketiga, data yang bertambah ukurannya akan mengalami keterlambatan proses, jadi harus ada database management. Contoh software yang ketiga adalah ERP Next. Kelebihannya adalah open source, mendukung berbagai macam industri, fitur manajemen bisnis yang dapat dikombinasikan, kemudian komunikasi, penggunaan besar. Sementara kekurangannya ada 3, sistem ERP sangat mahal, sering terlihat terlalu sulit untuk mengadaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. 3, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Soal nomor 5, berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling adalah skematik. Skematik merupakan bagian alir yang menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagian air skematik selain menggunakan simbol-simbol pada aliran sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagian air. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit dalam nama untuk menggambarkannya. Nah, maka demikian presentasi ujian dengan semester saya pada kesempatan ini. Saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Akhir kata saya katakan terima kasih. Selamat pagi.